Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid, dan ini adalah bagian dari rangkaian pembahasan akidah tauhid. Di antara pembatal tauhid adalah asyirkul akbar, kesyirikan dengan status syirik akbar. Dan di antara kesyirikan yang terjadi adalah terjadinya kesyirikan itu pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih juga menyebutkan tentang contoh-contoh dari doa ibadah, yaitu hak ibadah yang ia merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara hal, yaitu kondisinya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pahala dan dihindarkan dari siksa. Di antara bentuk kesyirikan di dalam doa ibadah ini adalah kesyirikan di dalam nadar, kesyirikan di dalam nadar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, nadar maknanya adalah ilzamu mukallafin mukhtarin mukhtari nafsihi ibadatan lillahi ta'ala ghaira wajibatin alaihi bi asli syar'i. Nazar itu adalah seorang hamba mukallaf yang berdasarkan pilihan dirinya mewajibkan untuk dirinya, ya, ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu ibadatan lillahi ta'ala ghaira wajibatin alaihi bi asli syar'i, yaitu seorang hamba mukallaf yang dia atas pilihannya mewajibkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya tidak wajib bagi dirinya secara syar'i. Demikian. Inilah makna dari nadar, ya. Seperti seseorang mengatakan, ya, saya bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal ini, atau saya punya tanggungan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, agar saya sholat, agar saya puasa, agar saya bersedekah, ya, memberi makan anak yatim dan seterusnya, ya. Ungkapan-ungkapan yang semisal, baik itu disebutkan nadarnya
atau disebutkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, nadar adalah ibadah, salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memuji orang-orang yang bernazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah berfirman yang artinya mereka menunaikan nadar. Mereka menunaikan nadar. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut kepada satu hari yang keburukannya ketika itu menyebar. Ya, ini surah Al-Insan ayat 7 menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji satu perbuatan ya kecuali memang Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan tersebut. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita telah sebutkan di antara ya tanda bahwasanya tanda itu adalah sebuah ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan memerintahkannya dan memujinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Memuji pelakunya atau memuji perbuatan tersebut, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ya nazar ini yang ia merupakan ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ya nazar tersebut adalah nazar kesyirikan dengan status syirik akbar. Contohnya seperti orang yang mengatakan, ya, aku bernazar untuk fulan, untuk syekh fulan, ya, aku bernazar untuk syekh fulan, aku bernazar untuk guru fulan, aku bernazar untuk kiai fulan, demikian, ya. Atau contohnya aku bernazar untuk kuburan fulan, seperti itu. Disebutkan ya, tujuan nazar itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu nazarnya dengan bersyarat atau nazarnya tidak bersyarat. Contohnya bersyarat adalah kalau aku sembuh dari penyakitku, ya, atau apabila diterima ya pendaftaranku atau diterima mungkin ya aku di sebuah perguruan tinggi, aku diterima mungkin pekerjaan di sebuah pekerjaan, ya, atau di sebuah perusahaan, maka aku bernazar untuk Syekh Fulan, demikian. Atau aku bernazar untuk disebutkan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang memang tujuan dari nazar itu adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka ini merupakan bentuk ya kesyirikan, bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar, demikian. Karena ini merupakan bentuk memalingkan satu bentuk ibadah, ini merupakan ya bentuk memalingkan ya salah satu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwasanya nazar seperti ini adalah nazar yang diharamkan. Demikian pula nazar seperti ini adalah nazar yang batil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa nazar ini disebut dengan nazar kesyirikan? Pertama, sebabnya karena mengarahkan nazar itu yang merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya alasannya karena orang yang bernazar meyakini bahwa ya sesuatu yang ia bernazar untuknya itu seolah-olah mampu untuk memberikan manfaat atau ya memberikan mudarat ya selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang seperti ini merupakan bentuk kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadra nadrani." Sesungguhnya nadar itu ada dua macamnya. Fama kana lillahi fa kafaratuhu al-wafa'u bihi.
Maka nazar yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tebusannya adalah dilaksanakan. Wa makana lisyaitani fala wafa'alahu. Dan sementara nazar yang ditujukan untuk syaitan, maka tidak ada ya pelaksanaan, tidak boleh dilaksanakan karena ini merupakan bentuk ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditujukan untuk selain Allah, maka ini tentunya adalah ya kesyirikan ya. Dan wa alaihi kafaratu yaminin, dan wajib baginya untuk menebus dengan tebusan sumpah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 1982. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain yang bunyinya sedikit mirip namun lebih panjang sedikit, itu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, an-nadru nadrani. Nadar itu ada dua macamnya. Famakana min nadrin fi ta'atillahi fadzaka lillahi wa fihi al-wafa'u. Maka apa saja dari nadar tersebut di dalam ketaatan kepada Allah, maka itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kewajiban untuk menepatinya, memenuhinya. Wa makana min nadrin fi ma'siyatillahi fadzaka lisyaitani wala wafa'a fihi wa yukaffiruhu ma yukaffiru al-yamina. Dan sedangkan apa saja dari nadar itu di dalam bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah untuk syaitan, dan tidak ada pelaksanaan pada nadar seperti itu. Dan bisa menebus nadar tersebut apa yang bisa menebus sumpah. Demikian hadisnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dengan derajat sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 6804. Demikian. Nah, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah, yaitu laksanakan nadar tersebut. Dan siapa saja bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan maksiati Allah, yaitu jangan tunaikan nadar tersebut. Demikian. Hanya saja ada tebusan dalam hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, ya, dari Imran bin Husain, demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwasanya ada tebusan sumpah untuk menebusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, nadar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada dua bentuknya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nazar kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua bentuknya, ya. Yang pertama adalah nazar yang mewajibkan diri sendiri, ya, tanpa mengkaitkan dengan sesuatu. Seperti seseorang yang dia mengungkapkan, ya, untuk dirinya, ya, aku akan melaksanakan, ya, contohnya puasa Senin Kemis, dia katakan begitu untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dikaitkan dengan, ya, syarat, ya, tanpa dikaitkan dengan syarat. Demikian. Adapun yang kedua, ya, bentuk yang kedua adalah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala bila aku diterima lamaranku dalam pekerjaan ini, atau diterima lamaranku, ya, terhadap keluarga si fulana, ya. Apabila aku sukses, ya, dalam ujian dan seterusnya dari pengkaitan-pengkaitan, ya, disebutkan dengan syarat-syarat, maka aku akan bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dikatakan, ya, aku akan memberi makan, ya, 60 orang miskin, ya, atau dia katakan aku akan berpuasa, ya, 3 hari berturut-turut, ya, atau aku akan bersedekah, ya, mungkin disebutkan, ya, 2 juta dan seterusnya, ya.
Maka ini disebut dengan nazar untuk Allah namun bersyarat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum bernazar seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah? Baik, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum nazar, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar. Yang sedang kita bahas ini, ya, bukan nazar kesyirikan yang baru saja di awal tadi kita jelaskan. Adapun nazar kesyirikan adalah ya bernazar yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nazar ini merupakan ibadah ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar, ya, seperti itu. Namun yang kita bahas berikutnya ini adalah nazar untuk Allah Subhanahu wa taala, nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, tadi sudah kita sebutkan dua macam bentuk nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, apa hukum nazar untuk Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ya, para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah ya hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Kenapa makruh para muslim rahimani wa rahmakumullah? Karena ternyata ada dalil-dalil yang menunjukkan ya celaan terhadap ya nazar tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah ya hukumnya adalah haram, demikian ya, hukumnya adalah haram, ya. Mereka berpendapat dengan haram dikarenakan memang ada dalil yang mencelanya, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, yang tepat adalah membedakan antara ya hukum memulai nazar dengan hukum setelah bernazar, ya, dan terpenuhinya ya nazar tersebut. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, apa hukum memulai nazar? Nah, hukum memulai nazar ini barulah dia terbagi menjadi dua seperti yang kita sebutkan. Hukum memulai nazar yaitu seseorang yang dia hendak bernazar, ya, yang dia hendak bernazar. Apa hukum memulai nazar seperti ini? Maka para ulama ya tadi berbeda pendapat menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mengatakan ya hukumnya adalah makruh, tidak disukai. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan adalah hukumnya adalah haram, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ya bernazar itu hukumnya adalah ya makruh atau haram, ya. Para ulama mereka mendapatkan dalil-dalil tentang nazar, ya. Seperti contohnya larangan nazar, seperti contohnya ya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ya anin nadri, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang nazar. Demikian. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 6910, demikian, ya. Begitu pula ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, la tanduru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bernazar. Lihat, ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya larangan Nabi ya al-aslu fin nahyi litahrim, hukum asal larangan itu adalah haram, demikian. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukum memulai nazar itu adalah haram, ya. Bukan hukum nazar secara umum, tapi hukum memulai nazarnya yang dia adalah haram. Baik ya. Jadi harus dibedakan antara hukum memulai nazar dengan hukum setelah bernazar, ya. Hukum memulai nazar ini dibedakan dengan hukum setelah bernazar dan terpenuhi nazar, seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Hukum memulai nazar tadi kita katakan ada sebagian ulama yang mengatakan haram dan mengatakan makruh. Apa alasannya? Kita sebutkan ada dalil yang melarangnya. Sementara hukum asal larangan tersebut ya adalah
haram. Ya, hukum asal larangan adalah haram. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Ya. Kata Nabi SAW, la tanduru, jangan kalian melakukan nazar. Lihat, dilarang oleh Nabi SAW. Demikian. Ya. Nah, lebih-lebih sebagian orang yang melakukan nazar ini, mereka berkeyakinan bahwasanya nazar ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebaikan yang diinginkan atau keburukan yang dikhawatirkan. Demikian, ya, seperti itu. Padahal Nabi SAW setelah melarang nazar seperti ini, yaitu bernazar, melarang bernazar, Rasulullah menyebutkan, fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an, sesungguhnya nazar itu tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir. Demikian, ya. Jadi nadar itu tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir. Ya. Jadi sebagian orang ini mindsetnya, pola pikirnya, ya, itu dirubah. Ya. Bahwasanya nadar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir yang akan terjadi bagi kita. Sesuatu yang kita inginkan bukanlah semakin cepat dengan adanya nadar. Dan sesuatu yang kita khawatirkan bukanlah semakin jauh ya dari takdir kita, tidak, ya. Jadi nazar itu tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang alasan lain, ya. Ya. Alasan lain, ya. Kenapa nadar ini dilarang? Kata Nabi SAW, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Karena sesungguhnya ya nadar itu ya hanyalah muncul dari orang bakhil. Lihat itu, ya. Hadis riwayat ya Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 7466. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan sedikit bahas kenapa ya nazar itu kok munculnya dari orang bakhil. Berarti orang yang bernazar itu bakhil. Ya tentu, kita katakan ya tentu karena Nabi yang mengatakan demikian. Ya, tentunya maksud dari nazar yang bakhil ini, yang munculnya dari orang bakhil adalah nazar yang bersyarat. Nadar yang bersyarat seperti dia katakan, ya, apabila aku lulus ujian atau apabila aku diterima lamaran kerja, lamaran menikah, ya, atau apabila aku sembuh dari penyakit, ya, atau orang tuaku sembuh dari penyakit, ya, atau siapa saja, ya, yang dia sebutkan syarat-syaratnya atau apa saja syarat-syarat yang disebutkan, ya, maka aku akan melakukan ya puasa contohnya 3 hari atau puasa Senin Kemis dalam sebulan contohnya, atau aku akan memberi makan orang miskin, orang anak yatim, ya, atau aku akan berinfak ya sekian, bersedekah sekian, demikian. Nah, seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, nadar yang bersyarat seperti ini sesungguhnya bentuk kebakhilan. Mengapa dikatakan kebakhilan para muslim rahimani wa rahimakumullah? Karena dia tidak akan mau melakukan kebaikan-kebaikan seperti memberi makan orang miskin, ya, kemudian sholat malam atau berpuasa atau kebaikan-kebaikan yang lain. Dia tidak akan mau melakukan kebaikan kecuali dia diberikan kebaikan. Seperti itu. Nah, ini orang bakhil, orang pelit, ya, orang pelit, tidak mau melakukan sesuatu kebaikan kecuali bila dia diberikan kebaikan. Itu bakhil para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal kebaikan yang bila dia lakukan itu kembali kepada dirinya. Seperti kalau dia puasa, kalau dia bersedekah, kalau dia sholat malam atau kebaikan-kebaikan yang lain, itu kebaikannya kembali kepada dirinya. Ya, sesungguhnya kembali kepada dirinya. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan mendapatkan pahala 10 yang semisalnya minimalnya, ya. Innal hasanata bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan itu semisal yang 10-nya. Demikian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Maka siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan yang dia lakukan itu sesungguhnya akan kembali kepada dirinya. Demikian, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun, dia tidak akan mau melakukan kebaikan seperti ini kecuali dia diberikan terlebih dahulu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk kebakhilan. Inilah alasan ya mengapa bernazar, memulai nazar itu berhukum makruh atau berhukum haram, karena orang tersebut dia bakhil ternyata, yaitu nazar yang bersifat dia bersyarat. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, nazar bersyarat juga, memulai nazar bersyarat ini ternyata ada sisi lain yang membuat dia diharamkan atau dimakruhkan ya oleh para ulama, yaitu bahwasanya ya orang ini menyangka bahwa Allah tidak akan mau memberi kecuali dijanjikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Allah tidak akan memberi kepadanya kecuali ya Allah dijanjikan dulu kepadanya. Nah, ini merupakan adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia seolah-olah ya Allah itu mau memberi kepadanya ya apabila ya dijanjikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan melakukan demikian dan demikian dari kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seolah-olah dia katakan, ya Allah ya kalau kau berikan kepadaku ya kelulusan, bila engkau berikan kesembuhan, bila engkau demikian dan demikian, maka aku akan demikian melakukan kebaikan ini dan itu. Demikian. Nah, ini ya orang ini seolah-olah punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dirinya ya harapannya, memenuhi harapannya kecuali setelah Allah diberikan iming-iming. Lihat, ini merupakan adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar tentunya para ulama mengharamkan memulai nazar seperti ini atau memakruhkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, adapun ulama yang mereka ini memakruhkannya, sesungguhnya ya para ulama yang memakruhkan hukum memulai nazar ini karena mereka menggabungkan antara dalil larangan, ya ada larangan-larangan dari Rasulullah SAW, bersama dengan itu juga didapatkan ada dalil-dalil pujian. Demikian, ya larangan seperti tadi kita katakan Rasulullah melarang, ya kemudian ada juga celaan seperti itu ya. Bahkan ini muncul dari orang bakhil dan ini merupakan adab buruk kepada Allah. Namun di sisi yang lain ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan diantaranya itu memuji orang yang bernazar. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, maka mereka pun menyimpulkan ya larangan tersebut ya bergeser kepada hukum makruh bukan haram. Yang tepat adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah dibedakan hukum ya antara memulai bernazar dengan ya setelah bernazar. Demikian ya. Nah, oleh karenanya pendapat yang tepat memulai nazar itu adalah hukumnya haram. Demikian. Karena itu bentuk kebakhilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk bakhil, bahkan dia merupakan bentuk buruk adab ya, adab yang buruk ya. Keburukan dalam adab atau adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia ya meyakini Allah tak akan mau berbuat baik kepada dirinya kecuali Allah ya dijanjikan terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan melakukan kebaikan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Ada sisi yang lain pula yang membuat hukum bernazar ini merupakan ya sesuatu yang dia terlarang ya. Ini secara khusus adalah nazar yang dia minimalnya adalah ya walaupun dia tidak bersyarat ya. Bersyarat ataupun tidak bersyarat ini sama alasannya ya. Kalau yang kita sebutkan tadi ya, nah yang kita sebut tadi bahwasanya alasan mengapa
nazar itu terlarang, Rasulullah sendiri menyebutkan bakhil, ya itu merupakan bentuk kebakhilan. Demikian. Begitu juga ya nazar bersyarat ini, ya ini dilarang dikarenakan ya sebahagian pelaku yang bernazar ini mereka meyakini dengan nazar seperti ini akan bisa mempercepat sesuatu yang diinginkan ya atau bisa menolak sesuatu yang dikhawatirkan. Demikian. Nah, ini adalah alasan-alasan ya nazar bersyarat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ini hadis ya riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru." Ya, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Kata Nabi SAW, inna nadra, sesungguhnya nadar itu la yuqaddimu syai'an, tidaklah bisa ya mendahulukan sesuatu, yaitu mempercepat sesuatu, wala yuakhiru, dan tidak bisa juga menunda sesuatu, yaitu mempercepat sesuatu yang diinginkan atau memperlambat sesuatu atau menunda sesuatu yang dikhawatirkan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, sesungguhnya ya nadar itu hanyalah muncul dari orang bakhil. Demikian ya. Nah, ini semuanya adalah nazar-nazar terkait dengan nazar-nazar yang bersyarat. Demikian ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun nazar yang tidak bersyarat, ya, nazar yang tidak bersyarat seperti kita katakan tadi, contohnya adalah ya, aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk salat malam, ya. Minimalnya adalah 3 rakaat. Contohnya begitu dia katakan. Atau dia katakan aku bernazar untuk melakukan salat duha minimalnya 2 rakaat setiap harinya. Atau aku akan memberi infak atau sedekah setiap harinya adalah 5.000 rupiah. Katakanlah seperti itu. Namun tidak dia menyebutkan tentang syaratnya. Jika dipenuhi ini, jika Allah mengabulkan ini, nah seperti itu. Itu tidak disebutkan. Namun di sini disebut dengan nazar mutlak, ya, nazar yang tidak ada kaitan apapun, hanya pingin bernazar saja. Nah, baik itu nazar mutlak atau nazar yang muqayyad, yaitu nazar syarat, ya, nazar dengan bersyarat seperti yang kita sebutkan tadi, ini sesungguhnya terlarang karena alasan yang akan kita sebutkan ini. Yaitu apa? Yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi dirinya. Nah, ini merupakan bentuk apa? Memperberat diri, ya. Pertama adalah merubah sebuah hukum, ya, merubah sebuah hukum. Sesuatu yang Allah tidak wajibkan untuknya namun dia wajibkan bagi dirinya, maka ini merupakan perkara yang buruk, ya, seperti itu. Ini sehingga para ulama mengharamkan, ya, nazar itu karena ini merupakan bentuk, ya, memberikan satu hukum, ya, bagi dirinya, merubah hukum, ya, yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Demikian, seperti itu, ya. Demikian. Nah, tentunya kita tidak boleh untuk merubah hukum, ya, yang telah Allah SWT tetapkan untuk diri kita. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika beliau SAW ya, mengharamkan, merubah hukum dengan mengharamkan madu. Demikian, ya. Mengharamkan madu, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah tegur Rasulullah SAW demikian. Dan memang tidak boleh bagi kita untuk menetapkan sebuah hukum, ya. Apalagi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am lahum syuraka'u lahum, ya, syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah, am lahum syuraka'u, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka, minad dini, dari agama ini, ma lam ya'dzan bihillah, sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Demikian. Nah, sesuatu yang tidak wajib kemudian diwajibkan. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk, ya, merubah hukum, membuat syariat. Demikian, ya. Alasan yang berikutnya adalah, ya, ini merupakan bentuk, ya, memperberat diri, ya, memperberat diri, ya, memperberat diri dengan sesuatu yang tidak wajib, ya. Ini merupakan bentuk tanattu', ya, tanattu',
yaitu memperberat diri, ya, takalluf. Sementara ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, ya celaka ya orang-orang yang ya berlebih-lebihan itu, celaka ya orang-orang yang berlebih-lebihan itu, ya binasa orang-orang yang berlebihan tersebut. Demikian. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita untuk ya berlebih-lebihan, yaitu membebani diri di luar sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk diri kita. Demikian. Sesuatu yang tidak wajib bagi diri kita, maka jangan kita wajibkan bagi diri kita. Karena di sana ada bentuk perubahan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan beban di luar ya apa yang telah Allah bebankan kepada hambanya. Maka wajar para ulama ya menyatakan hukumnya diharamkan, yaitu memulai nadar. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, yaitu hukum memulai nadar, ini sudah kita jelaskan. Maka masuk ke dalamnya adalah hukum bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang dia dengan syarat, ya disebut dengan nadar mu'allaq, ya dengan syarat. Ada yang termasuk juga yang berikutnya maupun nadar yang mutlak, yang tidak bersyarat, demikian ya, yang tidak dikaitkan dengan apapun. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang tepat ya. Itu dengan pertama membedakan nadar itu ya, membedakan nadar itu menjadi ya dua, yaitu hukum memulai nadar, kemudian yang berikutnya hukum setelah bernadar. Baik, hukum memulai nadar sudah kita jelaskan tadi ya. Para ulama tadi berbeda pendapat menjadi dua, ada yang haram, ada yang makruh. Maka pendapat yang tepat adalah haram, demikian ya, haram dia. Seperti itu. Dan itu bagi semua bentuk nadar ya, baik itu nadar ya yang sifatnya dia bersyarat maupun yang tidak bersyarat, demikian ya. Seperti itu. Dengan alasan-alasan yang sudah kita sebutkan, dengan dalil-dalilnya juga. Nah, setelah itu apabila ya ternyata seseorang sudah terlanjur bernadar, maka kita masuki pembahagian yang kedua dari ya bernadar ini ya. Dari bernadar ini. Bernadar, terlanjur bernadar ya, kemudian ya baik itu telah diketahui ataupun tidak diketahui hukumnya ya, maka bila telah bernadar ya, bila telah bernadar, maka ini nadar itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ya nadar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau nadarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah terlanjur bernadar ya. Kemudian nadar tersebut ternyata dia bersyarat ya. Terpenuhi pula lah syaratnya ya, seperti itu. Contohnya ya dia katakan ya di awal dia memulai nadar ya, apabila aku diterima lamaran kerja, maka aku akan memberi makan 60 orang miskin atau yang semisalnya. Ternyata ya dia diterima kerja, maka apa hukum bagi dia untuk memulai nadar? Untuk setelah dia bernadar seperti ini, setelah terpenuhi ternyata apa yang dia syaratkan, maka wajib bagi dirinya untuk memenuhi nadar tersebut. Ya, perlu kita ketahui dan perlu kita tegaskan bahwasanya ya syarat yang dia sebutkan dalam nadarnya itu ya, ketika disebutkan contohnya tadi ya, apabila ya diterima lamaran kerjaku, maka aku akan memberi makan 60 orang miskin. Bukan nadar itu yang dia menyebabkan dia diterima ya pekerjaan tersebut, tapi memang ditakdirkan oleh Allah dia diterima pekerjaan tersebut ya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam lah, karena Rasulullah bersabda, fa innan nadra la yughni minal qadari syai'an. Sesungguhnya nadar itu tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun kepada takdir, demikian ya. Baik, terpenuhi ya apa yang dinadarkan tersebut, maka wajib baginya pula untuk memenuhi syaratnya ya, yaitu pemenuhan terhadap nadar itu wajib ya. Berdasarkan hadis yang di awal-awal tadi kita sebutkan ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu."
Siapa saja yang bernadar untuk melakukan ketaatan, maka hendaklah dia lakukan ketaatan itu. Demikian. Maka wajib bagi dirinya untuk memenuhi nazar. Wajib bagi dirinya untuk memenuhi nazar tersebut. Wajib, ya. Yang kedua, demikian pula nazar yang dia bersifat mutlak, yang tidak ada kaitan syaratnya. Apabila telah terlanjur dia bernazar, ya, maka wajib bagi dirinya pula untuk melakukan nazar tersebut, ya, melakukan nazar tersebut, ya. Seperti dikatakan, ya, aku bernazar kepada Allah, ya, untuk melakukan sholat. Contohnya dikatakan sholat malam 3 rakaat. Dia katakan seperti itu. Maka yang seperti ini sudah terlanjur disebutkan. Maka ketika itu wajib bagi dirinya untuk melakukannya. Demikian, ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun, ya, bila nadarnya berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nadarnya merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh bagi dia untuk, ya, untuk memenuhinya. Baik itu adalah nadar yang bersifat mutlak ataupun yang bersifat, ya, muqayyad, yaitu baik itu bersyarat ataupun tidak bersyarat, ya. Maka haram baginya untuk memenuhi nadar. Atau contohnya dikatakan seperti ini, ya, aku bernadar kepada Allah, ya, untuk membunuh orang ini. Demikian. Seperti itu. Karena mungkin contohnya, ya, dia berbuat buruk kepada keluarganya. Orang yang dinadarkan untuk dibunuh tersebut adalah orang yang telah berbuat buruk kepada keluarganya. Lalu dia katakan, aku bernadar kepada Allah untuk membunuh orang ini. Demikian. Nah, tentunya tidak setimpal tindakan keburukan yang dilakukannya itu dengan hilang nyawa. Seperti itu, ya. Contohnya hanya sekedar mungkin sang laki-laki yang diancam bunuh tadi, ya, atau yang diinginkan untuk dibunuh, dinadarkan untuk dibunuh, ini hanya contohnya, ya, melecehkan kehormatan salah satu dari keluarganya. Namun ini ternyata dinadarkan untuk dibunuh, maka ini tidak benar. Ini merupakan kemaksiatan, demikian. Maka, ya, tidak boleh untuk ditunaikan, haram untuk ditunaikan. Ini nadar yang bersifat, ya, mutlak. Nah, kalau nadar yang bersifat mu'allaq, yang ada pensyaratannya tapi ini merupakan maksiat, contoh kita sebutkan adalah, ya, bila contohnya dikatakan ini, bila aku diterima, contohnya bila aku diterima lamaranku, ya, seperti itu, aku bernazar untuk, ya, minum, ya, contohnya minuman keras, dia katakan seperti itu. Bila aku diterima lamaran pernikahanku, maka aku akan menghabiskan, contohnya, 1 botol whisky, dia katakan seperti itu, ya. Nadar seperti itu. Maka nadar ini nadar kemaksiatan kepada Allah. Sama, baik itu bersyarat nadarnya ataupun tidak bersyarat, bila nadarnya adalah kemaksiatan kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, "Waman nadara an ya'siyahu fala ya'sihi." Ya, siapa saja yang bernazar, ya, bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka, ya, tidak, ya, maka janganlah Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, ya. Tadi sudah kita sebutkan, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa ma kana min nadrin fi ma'siyatillahi fadzaka lisyaitani fala wafa'a fihi, ya. Wa yukaffiruhu ma yukaffirul yamin. Apa saja dari nadar tersebut di dalam bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah untuk syaitan yang seperti itu. Maka, ya, tidak boleh dilaksanakan nadar tersebut pada nadar tersebut, dan bisa menggugurkannya atau membatalkannya atau menghapuskannya apa yang bisa, ya, menghapuskan, ya, sumpah, yaitu setelahnya apabila melakukan nadar dengan bentuk, ya, dengan bentuk
maksiat seperti ini nadarnya, maka wajib untuk disumpah, wajib untuk ditebus dengan tebusan sumpah. Mengapa? Karena penyebutan nazar untuk Allah namun berisi maksiat kepada Allah, maka ini tetap harus ditebus, ya, karena sudah menempati posisi sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa itu tebusan sumpah? Ya, apa itu tebusan sumpah? Tebusan sumpah adalah, ya, memberi makan 10 orang miskin, ya, atau, ya, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, demikian. Atau, ya, membebaskan budak. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka, ya, berpuasa 3 hari, demikian. Ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum wa kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 89, Allah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum, ya, kalian dengan, ya, laghun, yaitu satu yang bermain-main, ya, dalam sumpah kalian, ya. Hanya bermain-main dengan sumpah kalian, ya, seperti itu. Akan tetapi Allah menghukum kalian dengan sesuatu yang kalian kuatkan sumpah tersebut, ya, yaitu tekadkan sumpah tersebut. Maka tebusannya adalah, ya, memberikan makan 10 orang miskin dari, ya, pertengahan makanan yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian, atau memberikan pakaian kepada mereka, yaitu 10 orang miskin tersebut, atau membebaskan budak, demikian. Maka siapa saja yang tidak mendapatkan hal tersebut, tidak mampu melakukannya, maka dia berpuasa 3 hari. Itulah tebusan sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Yang demikian itu Allah jelaskan untuk kalian tanda-tandanya, ya, agar kalian bersyukur. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia, ya. Apabila, ya, sumpah tersebut berisi kemaksiatan, maka tidak boleh dilakukan, namun wajib ditebus. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bila sumpahnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembahasan kita sesungguhnya dalam pembahasan akidah tauhid adalah, ya, sumpah yang dia bersifat syirik, ya, sumpah yang dia bersifat syirik yang ia merupakan, ya, pembatal tauhid, atau, ya, terancam orang yang melakukan, ya, nadar. Kita ulangi pembahasan kita di sini adalah nadar, ya, nadar yang dia bersifat syirik, ya. Apabila nadar ini, ya, ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka nadar seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah menjadi nadar kesyirikan, ya, nadar kesyirikan. Demikian. Baik, jadi yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan ibadah nadar yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nadar kesyirikan, seperti itu. Adapun tambahan yang kita sebutkan yang lumayan panjang penjelasannya itu adalah nadar yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun ada penjelasan beserta dengan pembahagian-pembahagiannya. Demikian, ya. Semoga bermanfaat apa yang kita jelaskan. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab.
Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz, misal kita berucap mau jual rumah kalau laku disedekahkan 50 juta. Apa ini termasuk nadar? Baik, bila ini diucapkan dan didengarkan ya oleh orang yang di sekitar, tentunya ini menjadi saksi orang tersebut ya. Maka wallahu taala alam ini termasuk nadar ya, ini termasuk nadar ya. Bahkan ini adalah bisa jadi adalah nadar yang mu'allaq, nadar yang dia bersifat bersyarat demikian ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah diucapkan maka ini menjadi janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan. Nah, tentunya sedekah ini kan tentunya diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak disebutkan contohnya ya, ini untuk Allah Subhanahu wa taala karena niatnya memang ini sedekah adalah lillahi taala, maka ini menjadi sesuatu yang nadar untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Seperti itu. Namun tentunya ya, apabila nadar seperti ini belum terjadi, itu bisa dibatalkan. Dan ketika dibatalkan, maka wajib ditebus dengan tebusan sumpah. Yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 89 cara menebus sumpah tersebut, ya. Ya. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Jadi kita katakan, kita jawab bahwasanya ini ucapan seperti ini termasuk ucapan nadar. Jadi nadar itu bukanlah mesti disebutkan kalimat nadarnya, ya. Nadar itu bukanlah disebutkan ya nadarnya, seperti itu. Wallahu taala a'lam ya. Ini jawaban saya. Baik, silahkan bagi para pemirsa dan pendengar sekalian untuk bertanya, mengajukan pertanyaan ini lewat tulisan ya, silahkan ya. Di nomor 0852 6190 4177 ya, silahkan. Baik, ada pertanyaan, apa tebusan sumpah? Tebusan sumpah, ya, tebusan nadar. Jadi begini, apabila kita bernadar, namun nadar tersebut adalah nadar yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan nadar tersebut yang dia terkait dengan syarat, yaitu nadar mu'allaq, disebut dengan nadar mu'allaq, ya, yaitu dengan penyebutan syarat dan belum terjadi, ya, maka ini boleh untuk dibatalkan. Maka ini boleh untuk dibatalkan. Disebut dengan al-hanas, ya, disebut al-hanas, yaitu untuk dibatalkan nadarnya atau dibatalkan sumpahnya. Dan cara membatalkan nadarnya adalah atau sumpah tersebut, ya, itu dengan menebus dengan tebusan sumpah. Dalam surah Al-Maidah ayat 89 kita sudah bacakan tadi, cara menebusnya adalah ya memilih salah satu ya dari 3 berikut ini, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Pilihan yang ketiga ini tentunya dia tidak ada di zaman ini ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak pilihan, tapi dia berurutan, ya, dengan bentuk urutan. Tapi tidak masalah, silahkan. Sepertinya pun yang paling mudah, kalaupun dia berurutan, maka yang pertama itu yang paling mudah, karena memberikan makan 10 orang miskin itu lebih mudah ketimbang memberikan pakaian 10 orang miskin, demikian. Kalaupun seandainya dia tidak
berurutan tapi pilihan, tentunya orang akan memilih yang paling mudah. Kalau semuanya tidak bisa maka maka bisa berpuasa 3 hari, demikian. Seperti itu, ya. Demikian cara menebusnya. Nah, ini sebagai bentuk pencerahan kepada kita semua, ya. Makanya jangan bermudah-mudah kita bernadar, demikian, ya. Jangan bermudah-mudah kita bernadar walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Ini sedikit tips dari saya, ya. Mungkin sebagian kita ini kan ingin sebenarnya untuk apa yang kita inginkan itu dengan nadar itu segera didapatkan, kan begitu, ya. Maka caranya adalah lakukan kebaikan itu, ya. Lakukan kebaikan tersebut itu terlebih dahulu. Seperti contohnya kita banyak berinfak. Sesuatu yang kita persyaratkan tadi itu tidak perlu kita syaratkan, cukup kita lakukan kebaikan saja. Seperti contohnya adalah apa yang mau kita lakukan. Seperti contohnya adalah puasa, ya, 3 hari atau Senin Kemis atau sholat duha atau sholat malam, ya. Lakukan saja. Kemudian setelah melakukan kebaikan-kebaikan ini yang ikhlas karena Allah, maka baru berdoa kepada Allah. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, jikalau Engkau memang benar-benar mengetahui bahwa niatku adalah benar dan, ya, ikhlas karenamu dengan amal soleh ini kepadamu, maka, ya, seperti dia katakan contohnya, ya, kabulkanlah keinginanku, atau begitu dia katakan, ya, jadikan aku diterima di perusahaan ini, ya, lamaranku diterima, ya, dalam pernikahan dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi tawasul, ya, dengan amal soleh. Nah, seperti itu dibolehkan. Jadi, ya, lakukan dulu amal-amal solehnya, baru berdoa dengan cara seperti itu. Bukan menjanjikan kepada Allah untuk melakukan amal-amal soleh jika Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang dia persyaratkan. Ya, nah ini yang kita katakan tadi, ya, sebagian ulama memakruhkannya, sebagian yang lain, dan ini pendapat yang kuat, adalah mengharamkannya. Demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Alia, saya Ibu Mutia dari Banda Aceh. Barakallahu fiik, Bu. Ya, ingin bertanya, cara menebus puasa 3 hari tersebut harus berturut-turut? Apakah dapat dipisah harinya? Demikian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam." Maka siapa saja yang tidak mampu untuk melakukannya atau tidak mendapati hal tersebut, fasiyamu salasati ayyam, maka berpuasa 3 hari. Ketika tidak disebutkan secara berurutan, ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti berurutan, tapi tentunya lebih afdol untuk melakukan puasa ini secara berurutan, lebih afdol karena ini lebih mempercepat penyelesaian tebusan tersebut, begitu. Tapi bukan merupakan syarat, ya. Ini pendapat yang wallahu ta'ala alam kuat, ya, yaitu bahwasanya ini bukan pensyaratan, ya, untuk dilakukan secara berurutan, namun ini hanyalah keafdolan. Jadi afdol kalau dilakukan dengan cara berurutan. Mengapa alasannya ini afdol? Karena lebih mempercepat penyelesaian tebusan. Demikian. Tapi bukan merupakan syarat. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, selama ini saya mencari uang dengan hasil riba. Sekarang saya sudah taubat, alhamdulillah. Uang saya yang ada saat ini, gimana untuk membersihkannya Ustaz? Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang bagi saudara kita yang telah bertobat dari riba. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup Anda. Demikian. Baik, harta yang sudah didapatkan dari hasil riba, ya, dan berhenti dari riba, maka insya Allah Taala itu halal, ya, halal, ya, bagi Anda, bagi siapa saja yang sudah bertobat, halal, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 275, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya.
Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah menyebutkan ya mendekati dari akhir dari surah Al-Baqarah 275 ini Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka siapa saja yang faman ja'ahu mau'izatun, maka siapa saja yang datang kepada dia peringatan mir rabbih, mau'izatun mir rabbih, peringatan dari Rabbnya, fantaha, lalu dia berhenti, yaitu berhenti dari melakukan riba tersebut, falahu masalaf, maka untuk dia dari harta yang didapatkannya itu ya untuk dia, falahu masalaf, bagi dia harta yang didapatkan yang lalu itu, wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah, halal insyaallah taala. Akan tetapi saya sarankan ya banyak bersedekah untuk lebih membersihkan ya, karena sedekah itu dikatakan sedekah karena dia bermakna ya sedekah, yaitu ada kejujuran di sana ya, itu kejujuran dari hati kita, demikian seperti itu ya. Dan insyaallah taala ini akan bisa lebih membersihkan harta dan jiwa kita. Oleh karenanya ya, Allah ketika mewajibkan zakat yang Allah namakan dengan sedekah, Allah mengatakan begini dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, maksudnya adalah zakat, tapi Allah namakan sedekah karena zakat adalah sedekah wajib. Tapi itu sedekah tutahhiruhum, yang akan ya membersihkan ya harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka dengannya. Membersihkan jiwa itu ada dua, yaitu membersihkan ya mereka dari dosa, dan membersihkan, mensucikan mereka dari penyakit-penyakit hati yang kotor seperti bakhil dan semisalnya. Demikian ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah meniatkan sesuatu amal kebaikan dalam hati dan belum diucapkan juga termasuk nadar? Jazakallahu khairah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fa jazakallahu khairah. Ya, tidak demikian tentunya ya. Jadi nadar itu adalah ungkapan lisan. Adapun di dalam hati itu sekedar niat ya. Jadi niat di dalam hati ini berupa kebaikan maka akan dibalas. Namun ingat, nadar ini bukanlah dia amalan ya, amalan hati, tapi nadar itu adalah amalan lisan yang tentunya muncul dalam hati namun harus diungkapkan dengan lisan. Itu nadar ya. Jadi bukan dikatakan nadar kalau hanya dalam hati, tapi itu niat. Maka saya katakan ini lebih bagus ketimbang terungkap dengan lisan ya. Kalau dalam lisan maka ini yang tadi, bila memulai nadar itu bisa jatuh kepada larangan seperti itu ya. Maka dalam hati, contohnya kita ingin nanti kalau terjual rumah ya, kalau laku contohnya lahan ini dan itu, saya akan berikan ini, dalam hati niatnya, itu bagus ya, ketimbang kalau diucapkan dengan lisan seperti itu ya. Khawatir memberatkan. Kalau dalam hati tidak, karena Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuhum ya malam tatakallam wa ta'mal bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini sesuatu yang dibicarakan ya dalam hati mereka selama belum diucapkan dan selama belum dilakukan. Jadi dimaafkan seperti itu. Ya, dimaafkan. Demikian ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bisa sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad ya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.